kita ini tadi pertama esofagografi ya, tadi udah saya jelasin ya, Dek ya. Ini contoh yang normal ya. Dia ada beberapa penyempitan ya di sini di esofagus, salah satunya fossa aorta, yaitu itu normal ya. Oke. Kemudian kita masuk kelainan yang paling sering ya ini pada anak biasanya esophageal atresia, artinya tidak terbentuk atresia. Tidak terbentuk esofagus ya. Bisa itu disertai pistel atau tanpa pistel ya. Jadi ada grade-grade-nya. Ada tipe A, B, C, D, dan E. Jadi yang paling sering itu tipe A yang ini ya. Ya, jadi biasanya atresia esofagus ini biasanya dia kelainannya multiple ya, Dek ya, multikongenital. Ya, dia biasanya tidak hanya kelainannya tidak hanya atresia esofagus saja, dia bisa terjadi hemivertebre, bisa terjadi kelainan di jantung, bisa terjadi kelainan ekstremitas yang kita sebut namanya faktor sindrom ya. Jadi vertebre, atresia ani, ya. Jadi itu kelainan bisa dia kelainan di ginjal, bisa kelainan di jantung ya. Jadi kalau kita temukan ada atresia esofagus, kita harus menelusuri lagi kelainan-kelainan yang lain. Kita curiga suatu faktor sindrom. Ya, ini contohnya Dek ya. Nah, biasanya pasien dengan atresia esofagus biasanya kita masukkan kateter, dia akan membelok. Masukin apa namanya? Kateter digaser, dia akan membelok dia ya. Nah, dia nggak akan masuk. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan kontras. Di sini kita lihat dia puntung ya, dia nggak nampak aliran kontras ke bawah. Nah, biasanya kita masukin kontras terus, pasiennya akan reflux. Ya, jadi ini contoh kelainan dia tidak terlihat aliran kontras sampai ke gaster. Nah, kalau kita lihat dari sini, Dek, ya, ada temui kelainan yang lain nggak di sini? Kira-kira ini ada atresia esofagus. Kelainannya apa lagi? Apa? Kelainannya ada situs inversus. Kita lihat dia gasternya di kanan, heparnya di kiri. Ini apeks jantungnya ada di kanan, ya. Nah, kita lihat nih ada hemivertebre. Lihat nggak, Dek? Ini ada vertebrenya dia yang seperti butterfly. Nampak ini saya tunjuk. Dia kan harusnya dia nyatu nih. Ini ada yang ada cleft. Ini yang disebut dengan hemivertebre. Nah, makanya saya bilang tadi kalau udah terjadi atresia esofagus, biasanya ada kelainan kongenital lain yang menyertai. Oke, kita lanjut ya. Nah, pemeriksaan esofagus atau disebut dengan barium swallow atau barium meal ya, dia. Ya, artinya diminum. Ya, dia diminum. Ya, yang seperti saya bilang tadi biasanya kalau anak-anak biasanya melalui NGT. Ya, melalui NGT-nya. Ya, melalui NGT, kemudian kita masukin kontras melalui NGT-nya. Ya, karena anak bayi kita nggak bisa suruh minum kan, Dek? Dia belum bisa kita perintah gitu. Kalau anak-anak atau anak bayi kita belum bisa perintah dia untuk minum. Biasanya kita masukin kontrasnya melalui NGT. Nah, ini normal ya, Dek ya. Ini adalah penyempitan. Oh, ini adalah contoh yang tumor. Ya, ini ada contoh tumor. Ya. Oke, ini harus kita bedakan, Dek. Nanti setinggi apa dia penyempitan yang fisiologis ya. Nanti bisa kamu baca sendiri anatominya karena kalau kita jelaskan anatomi lagi di sini tidak akan terkejar ya. Oke, ini contoh varices esophagus disebut dengan cobblestone appearance. Ya, ini cobblestone ya. Ada terbentuk filling defect multiple ya. Jadi ada bagian yang tidak terisi kontras. Itu artinya filling defect. Kita lihat juga dindingnya juga irregular. Nih. Ya, harusnya kan dia smooth ya. Ini kita lihat ya tidak smooth. Ya. Nah, ini yang disebut dengan cobblestone appearance. Ya, oke. Nah, ini contoh akalasia. Ya, akalasia apa, Dek? Hasilnya gambaran radiologinya ada yang tahu? Bird di paru burung. Ya, atau red
kecil, ekor tikus. Ini ya, jadi dia penyempitan di bagian distal akan terjadi dilatasi pada bagian proksimal. Ya, kalau kita masukin kontras, dia di distal atau sering dia sampai ke esophagogastric junction, dia akan menyempit, tetapi di bagian proksimal ya dia akan melebar. Di sini biasanya kita lihat ada feeling-feeling defect ini. Ini adalah sisa makanan yang belum turun ke gaster. Ya. Nah, itu ada sisa-sisa makanan yang menumpuk ya. Mouse tail atau red tail. Oke, itu khasnya ya. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya, pemeriksaan usus halus. Disebut dengan barium follow through. Jadi jangan salah deh ya. Barium follow through ya. Nah, kalau di usus halus kita perlu persiapan. Karena apa? Karena kalau nggak persiapan, nanti di situ akan banyak menumpuk feses. Nah, itu akan mengganggu pembacaan kita. Ya. Makanya perlu puasa minimal 8 jam ya. Ini sama pemeriksaan gastromah duodenal ya. Puasanya 8 jam, kemudian dia dikurangi makanan berserat, karena apa? Nanti akan lama dia di dalam usus. Jadi nanti akan mengganggu pembacaan. Kemudian apalagi? Jangan merokok, jangan banyak bicara. Karena apa? Karena nanti banyak udara di ususnya yang akan mengganggu pemeriksaan dan pembacaan dari radiologi. Ya, jangan makanan berlemak karena ini akan lama tertinggal di dalam usus. Ya, biasanya pasien kita kasih apa? Pencahar. Ya, kita kasih pencahar. Ya, jadi 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, ya pasien mendaftar, kemudian kita berikan penjelasan terhadap pasien, ya seperti tadi puasa minimal 8 jam, jangan makanan berlemak, jangan minum minuman bersoda, jangan merokok, jangan banyak bicara, nanti akan mengganggu hasil pembacaan. Ya, kemudian pasien kita kasih pencahar. Biasanya kita kasih dulkolak ya. Dulkolak itu bisa suppositoria biasanya. Ya, jadi setelah itu 24 jam kemudian pasien akan kita lakukan pemeriksaan. Jadi kontrasnya sama dengan lambung dan duodenum. Ya. Nah, kalau ini kita bisa gunakan barium. Bisa karena dia tidak ada kemungkinan untuk aspirasi ya. Jadi pasiennya yang mau kita lihat itu adalah di usus halus. Ya, tapi sekarang barium juga udah jarang deh kita lakukan karena mungkin pun barium sekarang udah langka. Ya, kita biasanya tetap menggunakan water soluble. Ya, jadi di Adamari sendiri kita udah jarang pakai barium. Ya, udah jarang ya. Biasanya kita udah pakai water soluble ya, kontras yodium ya. Jadi kontrasnya sama dengan lambung dan duodenum. Ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian pasien kita apain? Dia datang ke rumah sakit, kemudian kita foto polos terlebih dahulu. Untuk apa dok melihat foto polos? Untuk melihat persiapan pasien. Apa benar dia sudah melakukan terangkan? Kadang pasien banyak yang nggak mau. Nah kita lihat dulu. Kalau dia fesesnya masih banyak, udaranya masih prominent, sebaiknya pemeriksaan kita tunda. Karena apa? Karena nanti feses yang banyak itu nanti bisa kita salah artikan suatu massa. Ya, kita lihat dulu foto polosnya. Kalau dia sudah bersih, memang itu jangan harap bisa bersih sama sekali ya tanpa ada feses. Pasti masih ada, tetapi minimal. Ya, udara ususnya juga tidak prominent. Jangan harap udara ususnya pasti nggak ada, nggak mungkin kan? Tapi udara usus sudah minimal. Ya, kalau persiapannya sudah baik, barulah kita lakukan pemeriksaan dengan kontras. Ya, jadi tekniknya bagaimana? Pasien disuruh minum 1 gelas kontras kurang lebih 200 cc. Kemudian buat foto setengah jam. Kenapa dok setengah jam? Kenapa nggak langsung? Karena kita harapkan pada saat setengah jam dia sudah masuk di duodenum. Duodenum, karena kan yang kita lihat usus halus kan duodenum, yeyunum, ileum, kan itu. Ya, makanya kita lakukan sampai 4 jam. Ya, jadi pasien ini kita lakukan pemeriksaannya serial. Ya, setengah jam, kita harapkan dia sudah sampai
duodenum, ya, kemudian 1 jam sampai 2 jam. Kita harapkan dia sudah sampai yeyunum, kemudian 4 jam kita harapkan dia sudah melapisi semua ileum, semua usus halus. Nah, kemudian prinsip kontras masuk sampai sekum. Nah, itu prinsipnya. Udah sampai sekum kita stop. Ya, kemudian indikasinya untuk apa? Indikasinya pada pasien anemia, sakit perut yang tidak diketahui penyebabnya. Ya, kita curiga dia ada ulkus atau ada massa di usus halus, ya, yang menyebabkan perdarahan, akibatnya pasien menjadi anemia. Atau malabsorpsi, bisa infeksi, misalnya tuberkulosis usus, blastomikosis, histoplasmosis, ya. Intinya ada infeksi di usus, ya. Kemudian berat badan menurun dan ada keluhan pada saluran cerna. Ya, mungkin sudah ditelusuri dari gas dari apa itu tidak ada masalah. Coba kita lakukan pemeriksaan usus halusnya. Ya, kontraindikasinya apa? Tetap obstruksi. Karena apa? Nanti kita masukkan, dia namanya udah obstruksi, udah ada sumbatan, kita tambah lagi beban ususnya, kita masukin kontras, lama-lama pasiennya akan perforasi. Ya, oke. Nah, ini contoh barium meal follow through dan pada posisi erect. Ya, ini bisa lihat ya, ini gaster. Masuk kan ke gaster, kan barium meal, masuk gaster. Masuk antrum, bulbus duodeni. Nah, masuklah dia ke silup, ya kan? Masuk dia ke usus-usus halus. Ya, ini kita harapkan 4 jam dia sudah sampai melapisi sih semua usus halus. Ya, ini yang kita follow, yang kita lihat. Ya, kita lihat mukosanya. Ya, mukosanya bagaimana? Reguler kah atau irregular? Udah gitu, adakah gambaran filling defect ataupun additional shadow? Ya, makanya tadi saya bilang persiapannya harus benar-benar baik. Kalau dia masih banyak sisa feses, nanti kita akan sulit membedakan apakah filling defect-nya ini memang karena ada massa atau memang filling defect-nya karena memang fecal mass-nya yang prominent. Apalagi kalau fecal mass-nya itu sampai membatu yang kita sebut dengan skibala. Ya, itu gambarannya seperti massa. Makanya itu gunanya kita lakukan pemeriksaan. Ya, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah barium enema. Pemeriksaan selanjutnya. Barium enema itu apa? Barium yang dimasukkan dari bawah, dari anus. Ya, bukan diminum. Ya. Nah, bukan diminum. Jadi pasiennya itu dimasukkan kateter via anus. Ya, kemudian dia ada sput yang untuk memasukkan kontras bariumnya. Nah, ini yang kita lihat. Ini rektum. Yang kita nilai nanti dari rektum, sigmoid, masuk kolon descendant, plexura lienalis, kolon transversal, plexura hepatica, dan terakhir di kolon ascendant. Kadang juga bisa masuk ke appendix. Ya, ini jangan sampai masuk ke usus halus ya, Dek. Nanti udah masuk semua usus halus, kita udah bingung menilainya gimana. Karena dia udah overlapping dengan kolon. Ya. Oke, ya, pemeriksaannya ini bisa dengan AP ataupun bisa dengan lateral. Nah, ini kita lihat ada nampak tiangnya, Dek. Halo? Halo. Nampak, Dok. Jadi pemeriksaan barium enema ini bisa sebagai terapi dan bisa sebagai diagnostik. Loh, kenapa gitu, Dok? Bukannya dia untuk diagnostik saja? Tidak. Ada kasus-kasus tertentu kita menggunakan pemeriksaan barium untuk terapi. Misalnya apa? Misalnya kasus intussusepsi atau invaginasi. Ya, jadi intussusepsi atau invaginasi itu tidak harus dilakukan dengan operasi. Ya, nah biasanya pasien yang curiga dengan invaginasi atau intussusepsi, kita lakukan pemeriksaan barium enema dengan cara ya meninggikan kontras setinggi kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter.
Ya, dimasukkan kontras. Pertama pasien dilakukan di posisi lateral, masukkan kateter kontras melalui anus. Ya, kemudian kita masukkan kontras. Jadi di sini ada klep. Ya, ini dimasukkan kontras, ada klep, kemudian klep itu kita buka. Jadi dengan pengaruh gaya gravitasi ini, kita harapkan invaginasinya itu akan terbuka. Ya, saya kebetulan pernah melakukan ini pada saat PPDS, ya. Jadi ada seorang anak dengan curiga invaginasi dan intusisepsi, ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan barium dan itu berhasil memang terbuka. Ya, pertama kita lakukan ini dulu. Kalau tidak berhasil, baru dia dimasukkan ke OK untuk operasi. Ya, kebetulan saya pernah karena saya ada pengalaman begini, ya itu invaginasinya terbuka memang. Terbuka, kemudian kita kontrol lagi, kita cek lagi, ya dengan kita masukkan kontras lagi, itu memang dia benar-benar terbuka. Jadi invaginasinya itu udah lepas, ya. Jadi makanya barium NM ini selain sebagai diagnostik juga sebagai terapi, yaitu pada kasus invaginasi, ya. Oke, ini contoh. Nah, ini contoh dimasukkan ya. Nah, di sini, nah ini aliran kontrasnya akan dari rektum, dia akan naik. Nah, maaf, ini sebaiknya kalau dia colon in loop ini, pasiennya itu anti-trendon ya, Dek ya. Anti-trendon apa tuh? Kepalanya di bawah. Jadi dia kan tadi gini nih, ini pasiennya kan diletakkan begini, diletakkan miring nih kan, diletakkan di meja fluoroskopi. Ini namanya alat fluoroskopi ya, Dek ya. Ini namanya alat fluoroskopi ya. Jadi kita bisa melihat langsung ya apa yang akan diperiksa. Jadi nanti ada monitornya, ada di workstation-nya, di situ kita lihat dalam monitor. Ya, dalam monitor itu nanti ada lihat. Jadi pasiennya biasanya yang bekerja 2 orang, satu yang memasukkan kontras, satu yang melihat dari monitor. Ya. Kemudian ini pasiennya karena dia dari bawah, kita untuk melihat kolon seluruhnya dari rektum, sigmoid, descendant, transversal sama ascendant. Jadi pasien kita lakukan anti-trendon supaya apa? Supaya aliran kontrasnya cepat, merata, cepat ya. Jadi kalau kita lakukan begini, dia akan lambat deh, lambat naik. Jadi pasien kita lakukan anti-trendon, kepalanya di bawah, ya. Kita suruh pasien berpegangan, jangan jatuh. Ini ada pegangannya, ya. Itu sekitar kurang lebih kemiringannya kurang lebih sekitar 40 derajat, ya. Jadi gunanya apa? Supaya kontrasnya itu cepat masuk. Ya, cepat masuk. Jadi kita juga meminimalisasi dari kontras, ya, jangan terlalu banyak. Jadi dia bisa masuk. Oke. Nah, kemudian setelah masuk gimana, Dok, caranya? Nah, ini aliran kontrasnya ya. Rektum, sigmoid, ascendant, descendant, plexura alienalis, transversal, plexura hepatica, dan ascendant. Nah, ini gambaran kontrasnya, Dik. Ya. Nah, ini dia yang normal. Ini pakai single kontras. Nah, ini tadi saya bilang kalau dia single kontras, ada lesi yang kecil, dia nggak akan kelihatan. Akan ketutupan kan, dia putih semua kan gitu. Nah, jadi gimana caranya, Dok? Nah, ini ada dengan double. Mana lebih enak lihat deh, ini atau ini? Yang pertama atau kedua? Ini, sorry, ini atau ini? Hah? Yang mana yang bagus nih? Yang double kan? Jadi kalau di sini dia ada polip, nanti ada contohnya ya, ini akan kelihatan. Nah, gimana sih Dok caranya kalau bisa ini tadi kan dokter bilang kalau dia dari atas itu dengan menggunakan Sprite atau effervescent. Nah, kalau dari colon in loop gimana kita Dok memasukkan ininya kontras gandanya? Nah, di sini di kateternya ini ada dua cabang, satu masukin kontras ke sini, di sini ada untuk masukin udara. Jadi setelah ini kontras kita masukkan, ini sampai mana kita masukkan? Apakah seluruh lapisan kolonnya, Dok? Sampai ascendant. Ini kan dia masuknya dari sini nih, rektum, sigmoid, descendant, ya kan, transversal, baru ascendant. Apakah sampai ascendant, Dok? Baru kita masukkan udara.
Jawabannya tidak. Karena apa? Nanti kalau kamu masukkan kontras singlenya sampai ascendant, kamu masukin udara dari sini, ini akan turun lagi. Sampailah dia ke usus halus. Itu akan menyulitkan kita untuk membaca hasil dan menyulitkan kita untuk melihat ada atau tidaknya kelainan. Ya, jadi tekniknya ini nggak ada di buku ya, Dek ya. Ini tekniknya ini nggak ada di buku ya. Ini karena dari pengalaman saya dan juga diajarin oleh guru dan itu nggak ada di buku. Ya, tekniknya gimana? Ya, ini kamu masukin kontras, kamu lihat di dalam fluoros. Ya, kamu lihat dia melalui fluoros. Ini masuk sampai ke kolon transversal, stop. Ya. Kemudian gimana? Masukin udara. Nah, tadi di sini kan saya bilang ada 2 cabang. Ya, ada 2 cabang. Ini berhentikan, di sini ada flipnya, ini dikunci. Nah, di sini ada speed, ya, masukkanlah udara dari situ. Kita kayak mompa. Nah, pada saat memompa itu jangan terlalu semangat, Dek. Kita lihat dulu pasiennya. Ya, kita harus jelaskan ke pasien, Pak, ini agak sedikit mulas. Ya, saya masukkan udara tapi agak sedikit mules. Karena apa? Kalau dia ngedan ini lepas semua, Dek. Ya, kita harus ada komunikasi juga kepada pasien, ya. Sambil kita pompa itu udara, kita lihat melalui alat kita di sini. Dek, dengar, Dek? Dengar? Halo? Tadi agak terputus-putus. Terputus ya, udah saya ulangi. Ya, jadi kontras ganda itu ya, kontras single itu dimasukkan itu sampai ke kolon transversal. Itu dialirin kontras dari sini. Ya. Kemudian setelah kita lihat dari fluoroskopi dia sampai kolon transversal, kita stop. Masuk kontras ganda. Karena apa? Idealnya itu kita menggunakan kontras ganda. Kalau single kontras kita gunakan, nanti kelainannya ada yang miss, terutama kelainan yang kecil. Jadi kita bisa kelewatan. Kita bilang normal ternyata ada. Karena dia tertutupan kontras. Nah, makanya ini idealnya itu harus menggunakan. Nah, setelah single kontras yang masuk ke transversal, kolon transversal, ini kan kita bisa lihat nih, ini yang dipencetnya ini ada monitor di ini juga, ada monitor di luar, ada monitor di dalam. Kita bisa lihat sampai mana. Nah, setelah kita lihat sampai kolon transversal, kita stop. Kemudian dari sini, saya bilang ini kan ada 2 jalur nih. Ada 2 kateternya. Di sini ada speed, kita masukkanlah dia udara dari sini, seperti kita memompa. Memompa, ya kan? Nah, setelah itu, jangan kita terlalu semangat memompa. Kita perhatikan dari monitor. Nanti tuh kontras akan berjalan ke depan. Dari transversal, dia akan ke flexula hepatica, masuk ke kolon ascendant. Setelah dia melapisi seluruh kolon ascendant, kita stop. Ya, kemudian kita ambil spot-spot foto yang memang ada kelainan. Ya. Nah, pada saat kita memompa itu, ya kita bilang sama pasien jangan mengedan, kita jelaskan bahwa nanti saat dimasukkan udara agak sedikit mules. Jadi Bapak jangan mengedan, karena apa? Kalau dia mengedan, ini akan keluar lagi, Nak. Keluar lagi, Dek, kateternya nih. Trep, keluar. Ya, susah lagi kita masukinnya nanti. Ya, apalagi dia kalau ada curiga CA di situ. Ya, itu bisa pupnya keluar semua. Karena saya pernah pengalaman gitu, pasien nggak tahan lagi ngedan itu, ini keluar, sak-sak kotorannya pun keluar semua. Ya, kita nggak mau kerja begitu kan? Nah, itulah. Jadi, idealnya itu dia dengan double kontras. Double kontras itu nanti hasilnya begini. Nah, ini kan bagus ya. Ini kelihatan kan lumen-lumennya ini kan. Nah, oke. Jadi dia kelihatan kan plica coniventusnya, apanya semua host-ray-nya dia kelihatan ya. Host-ray-nya kelihatan. Ada kelainan itu akan nampak. Ya, ini dengan double kontras, ini dengan single kontras. Nah, baiknya kalau pemeriksaan kolon in loop ini tidak blind. Artinya apa, Dek? Dia harus di bawah fluoroskopi. Karena kita melihat aliran kontrasnya itu sampai mana. Kalau dia blind, kita nggak tahu dia sampai mana. Tiba-tiba nanti udah masuk ke usus halus.
Itu akan menyulitkan kita untuk membaca. Nah, ini contoh. Nah, ini. Ini nampak kan ini double kontras. Ini yang inputnya ya, Dek, ya, double kontras yang input. Nah, jadi ini di dalam di dalam workstation yang sebelum. Jadi itu bisa kita lihatnya dari begini dan inputnya. Ya, ini kita lihat lihat nih. Ini kelainannya. Nampak nggak dia yang bulat-bulat ini di dinding? Nampak? Ini, nampak nggak? Dia di dinding. Dia di dinding ada yang kita sebut dengan additional shadow. Ya, ada bayangan tambahan istilahnya kalau di radiologi. Ini kan dia nggak normal kan, tapi dia letaknya di dinding. Nah, ini contoh di vertical. Ya, kalau di vertikalnya banyak namanya apa, Dek? Dia banyak di vertical. Namanya apa? Namanya divertikulosis. Ya. Dia khasnya itu dia menempel pada dinding kolon nih dia. Nih. Ya kan? Ini nempel dia dan dia banyak, jumlahnya banyak nih. Nih, ya kan? Nah, ini yang banyak dia. Di sigmoidnya banyak ini, ha. Di transversalnya, di sigmoidnya banyak nih, ha. Dia ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Ini adalah bayangan tambahan kalau dari kami radiologi namanya. Ya, atau additional shadow. Ya, ini divertikulosis, ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ini contoh kolitis. Ya, ini contoh kolitis. Ya, ada gambaran cobblestone appearance atau thumbprint. Ini thumbprint. Ya, ini contoh kolitis. Nah, beda kolitis sama apa? Terus satu lagi tuh. Kolitis sama Crohn disease. Nah, apa bedanya, Dek? Karena itu sering didede. Beda kolitis sama Crohn disease, ya, itu sama-sama penyakit pada saluran cerna, bisa di kolon, bisa di usus halus. Ya. Nah, kalau dia kolitis, ini kalian nampak nggak, Dek? Ini kan kolonnya, ini kan rektum. Nampak, Dek? Yang saya tunjuk, ikutin ini panah saya, kolon, ini sigmoid, ya kan? Ini masuk ke descendant. Ada bedanya nggak, Dek? Hah? Ada, Dok. Beda, ya kan? Yang mana yang kelainannya? Sigmoid atau descendant-nya? Yang nggak normal yang mana? Descendants-nya. Descendant, benar ya. Ini kan dia lumennya bagus nih. Austrinya kelihatan. Nah, coba masuk ke descendant. Lumennya gimana? Ya, dindingnya udah irregular, ya kan? Lumennya juga udah irregular. Kemudian apa? Nampak bercak-bercak begini yang tidak terisi oleh kontras. Ini disebut dengan filling defect kan, Dek? Ini nampak kan? Nah, inilah suatu kolitis ya. Kalau kolitis bedanya dengan Crohn disease, kolitis kelainannya itu dia satu segmen kolon. Misalnya yang kena descendant semua descendant kena. Ya, mungkin aja sampai transversal. Nah, dia nyambung. Nah, kalau Crohn disease dia ada skip lesion. Misalnya di sigmoid dia kena, bagian sigmoid lagi bagus, sampai kolon descendantnya bagus, tiba-tiba di ujung di proximal kolon descendant ada lagi lesinya yang gini juga gambarannya. Nah, habis itu terus lagi transversalnya bagus, di ujungnya ini ada gambar begini lagi. Jadi dia ada skip lesion namanya. Ada bagian yang sehat, ada bagian yang sakit. Itu dia suatu Crohn disease. Kalau kolitis, dia satu segmennya dia kena semuanya. Ya, itu perbedaan gambaran radiologinya. Dia kolitis satu segmen, misalnya kolon descendant semuanya, atau dia kolon transversal semuanya, atau descendant semuanya. Ya, itu beda dia dengan Crohn disease. Ya, oke. Ya, saya rasa itu udah ya untuk pemeriksaan kolon in loop dan enema. Kita masuk abdominal ultrasound ya. Mungkin kalian udah ada yang lihat tadi ya. Abdominal ultrasound. Jadi ini alatnya ya, ada monitor, ada dia
tombolnya ini, kemudian ada probe-nya, ada linear, ada sektor, ada convex ya. Yang biasa kita gunakan adalah probe convex untuk abdomen. Ya. Yang linear ini untuk yang superficial, misalnya untuk meriksa tiroid, untuk meriksa mame, ya, untuk meriksa Doppler, vaskular, ya. Kalau yang kecil ini mungkin untuk meriksa kepala bayi, ya, bisa yang lebih kecil lagi. Ya, oke. Kemudian ultrasound abdomen ini bisa kalian baca ada keuntungan dan kerugiannya, ya. Ya, ini cost efektif, adequate visual visualization, ya. Bagus untuk gallbladder dan dia tidak ada radiasi. Jadi USG bisa dilakukan berulang-ulang kali. Ya, jadi dia bisa berulang-ulang kali dilakukan. Ya, dok nggak apa-apa dok, nggak ada radiasi. Oh tidak, ya USG tidak ada radiasi. Beda dengan tadi pemeriksaan unstable lagi. Dok. Bentar ya. Oke, Dek, dengar Dek, tadi agak putus ya. Udah dengar nggak? Bisa, Jelas suara saya? jelas. Ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Jadi kerugiannya apa? Nah, ini dia yang paling penting, operator dependent. Ya, jadi tergantung operator. Apakah dia benar-benar menguasai USG atau tidak? Nah, ini yang paling bahaya, operator dependent. Ya, benar nggak dia menguasai USG? Nah, atau memang dia udah terlatih belum menggunakan USG? Ya, kalau di radiologi ini kami wajib mempelajarinya. USG abdomen. Ya. Ini kami wajib dan ini ada di dalam kurikulum kami dan di dalam kompetensi kalau untuk dokter radiologi ya. Kami bisa melakukan USG abdomen, bisa melakukan USG payudara, USG tiroid, USG kepala, USG ginekologi, USG obstetri juga kami sebenarnya kami kompetensi. Ya, cuman itu sekarang udah diambil oleh misalnya itu udah jatah orang obgyn sebenarnya. Tapi kami sendiri bisa. Kami sendiri bisa melakukannya. Cuman karena kami udah terlalu banyak, kami nggak tertekel lagi kalau untuk USG obstetri. Kami kompetensi bisa. Kami bisa melakukannya dokter radiologi, ya. Ya, kerugiannya apa lagi? Pada pasien-pasien yang gemuk kadang apa? Kadang probe-nya itu tidak tembus. Tidak tembus dalam abdomen atau kita nanti sulit melihatnya karena ketutupan sama tebalnya lemak. Nah, kemudian apalagi udara gas pada usus. Nah, USG itu adalah musuhnya udara. Agak susah kita lihat. Ya, agak susah. Bisa tapi agak susah. Ya, lebih bagus kalau ada kelainan di gaster atau di kolon atau di usus halus kita lakukan pemeriksaan bisa dengan barium, bisa dengan barium enem atau barium mil ataupun dengan CT scan. Oke, dan dia susah untuk melihat tulang. Ya, kok ada dok USG muskuloskeletal ada, tetapi yang kita nilai bukan tulang. Yang kita nilai apa? Tisu sekitar ya, misalnya apa? Ligamennya, vaskularnya, itu yang kita nilai. Di USG muskuloskeletal bukan tulangnya. Karena apa kalau tulang? Karena akan terjadi dia akan dipantulkan. Oke? Nah, ini prinsipnya deh ya. Ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini kita probe ya. Ini di pasien dia akan disambungkan ke monitor ya. Jadi bisa dibaca dilihat sendiri. Nah, ini juga ini hanya untuk teknik-tekniknya saja. Kita harus memakai gel ya, Dek ya. Untuk mengurangi artefak antara probe dengan dinding dengan kulit pasien. Jadi harus kita pakai gel. Ya. Oke. Nah, persiapannya apa? Nah, jadi USG ada dengan persiapan, ada yang tidak dengan persiapan. Ya. Contohnya apa? USG neonatus, kalau dia USG kepala, pasiennya nggak perlu persiapan.
Nah, kalau dia USG untuk melihat atresia biliar, misalnya pada neonatus, dia harus puasa, ya bisa 3 jam ataupun dia sampai 6 jam, ya. Kemudian kalau melihat HPS perlu persiapan nggak? Tadi sudah saya jelaskan tidak perlu persiapan, malah pasiennya harus kenyang. Agar apa? Agar pilorusnya itu dia bisa mengembang. Ya, bisa kita lihat. Kemudian USG liver, GB, spleen, pankreas itu harus puasa. Ya, harus puasa 8 sampai 12 jam. Ini kalau pada dewasa ya. Ya, harus puasa. Biasanya kalau pada anak-anak kita sampai 6 jam. Ya. Ya, kalau GB, terutama untuk GB, kalau dia tidak puasa, GB-nya akan kolaps. Kita susah untuk melihat apakah ada penebalan dinding, ataukah memang dia ada batu, ataukah memang dia ada polip, dia akan susah. Kita lihat. Jadi USG yang sangat perlu sekali persiapan adalah untuk melihat gallbladder. Kalau dia pasiennya lapar, itu akan distensi dia. Akan membesar dia gallbladder-nya. Cuman kalau pasiennya kenyang, dia akan kolaps, dia akan mengecil. Itu yang susah. Kalau ada kelainan, kita nggak bisa lihat apakah ini memang dinding yang tebal atau memang dia yang karena dia tidak persiapan. Ya, karena dia kolaps sehingga nampak seolah-olah dindingnya tebal. Ya, kemudian USG ginjal ini perlu persiapan. Ya, terutama minum. Nah, sorry, ini Dek, untuk persiapan ini pasien boleh minum ya Dek, asal minum air putih ya. Tapi kalau susu, teh manis segala macam kita nggak boleh. Baik itu USG liver, GB, spleen, dan pankreas kan saya suruh hindari makan, tetapi air putih bisa minum, bisa bukan ditambah gula, bukan minum 4 sampai 6 gelas untuk mengisi kandung kemih. Dek, masih kedengaran nggak, Dek? Soalnya nih jaringan saya agak-agak ini, hilang timbul. Dengar nggak? Kedengaran, Dok. Dengar ya? Oke. Oke, USG aorta juga ya, ini USG ginjal ya. Oke, ini klik aja tuh. Oh, nih. Nah, jadi tujuan pemeriksaan USG abdomen apa nih? Untuk memperlihatkan struktur morfologi dari organ. Ya, morfologinya. Ya. Ya, jadi yang kita nilai itu ini ada abdomen, liver, gallbladder, pankreas, spleen, ginjal, buli-buli. Prostat pada laki-laki, aneksa pada wanita. Kemudian bisa ditambah dengan struktur vaskular atau kelenjar lim. Ya, di sekitar para aorta, mesenterium. Ini apa? Ini khusus untuk pasien-pasien malignansi. Kita harus melihat ada atau tidaknya pembesaran KGB pada intraabdomen. Misalnya pada kasus Amame. Nah, itu bisa meta ke KGB para aorta. Nah, ya. Oke, jadi intinya untuk memperlihatkan struktur morfologi dari organ abdomen ya. Ultrasound digunakan membantu diagnosis berbagai kondisi. Misalnya apa? Nyeri abdomen atau distensi, liver fungsi yang abnormal ya. Misalnya ada liver fungsi abnormal, kita lihat ada atau tidaknya mungkin sirosis, hepatitis ya, ataupun ada fatty liver, kemudian pembesaran organ abdomen. Ya, misalnya pada kasus-kasus kelainan darah, misalnya ada pembesaran spleen. Nah, itu bisa kita evaluasi dari USG. Kemudian batu ginjal. Nah, batu ginjal kadang ada batu yang tidak terlihat dari CT scan dengan sinar X ataupun dari foto abdomen, ya. Tetapi dia terlihat pada USG. Nah, sebenarnya batu ginjal lebih bagus dengan pemeriksaan USG. Oke, kemudian ada tidaknya batu empedu atau aneurisma aorta abdominalis. Ya, walaupun aneurisma ini lebih bagus sebenarnya dengan pemeriksaan CT angio, tetapi dari USG bisa kita nilai. Oke, sebagai tambahan, ultrasound dapat digunakan untuk mengarahkan biopsi. Nah, jadi USG itu juga sering digunakan sebagai guiding untuk biopsi. Ya. Indikasi USG liver mungkin ini ya bisa dibaca ya, peningkatan fungsi liver, jaundice, evaluasi ya, nanti bisa dibaca. Kemudian ultrasonografi liver, nah nanti
Ini organ-organ, ini organ lobus kanan dan lobus kiri, di sini ada segmen. Nanti di situ kita bisa nilai ini di segmen berapa kelainannya, ya. Tapi harus tahu anatomi. Nah, intinya radiologi itu harus tahu anatomi. Kalau kita tidak tahu anatomi, kita akan susah untuk mempelajari radiologi. Ya. Oke, ini gallbladder ya. Bentuknya bulat dan bulat telur, dindingnya jelas rata dan ketebalannya tidak lebih dari 3 mili. Jadi kalau udah pasien, ini harus puasa ya, pemeriksaan gallbladder tidak ada cerita harus puasa. Kalau pasien tidak puasa, kita tidak bisa memeriksa. Ya, karena apa? Karena nanti takutnya kita bilang itu tebal, rupanya karena pasiennya tidak puasa, ya. Ketebalannya tidak melebihi 3 mm. Ya. Ukurannya ini ya, Dek ya. Kalau lebih dari ini biasanya kita sebut dengan hydrops gallbladder ya. Oke, ini contoh gallbladder ya. Gallbladder dia ini, Dek. Dia gambarannya hitam atau hipoekoik karena dia berisi cairan di dalamnya ini. Ini. Nah, yang ini apa, Dok, yang putih? Inilah dia batu. Jadi dari gelombang suara ini, di probe-nya ini dia tidak diteruskan ke bawah, tapi dia dipantulkan. Makanya ada disebut dengan posterior acoustic shadow. Ini dia. Ya, karena dia tidak bisa terus nih gelombang suaranya dari probe tadi. Makanya akan dipantulkan. Inilah dia gambarannya. Jadi ada gambaran putih, ada hitam di belakangnya. Oke? Nah, ini juga contoh, kalau yang ini contohnya polip. Nah, polip sama batu gambarannya sama ya, Dok, putih atau kita bilang hiperekoik ya. Jadi kalau di USG itu yang hitam kita sebut hipoekoik, yang putih kita sebut hiperekoik, ya, yang sama dengan yang kalau dia tidak ada apa namanya, dia tidak kayak cairan ini kita sebut anekoik. Ya. Jadi kalau ada lesi begini yang hiperekoik, ya. Kalau apa sih, Dok, bedanya batu sama gallbladder sama polip? Kalau dari USG kan sama-sama hiperekoik. Nah, kalau dia batu, ya dia tidak akan dipantulkan, dia tidak akan diteruskan dari gelombang suaranya. Jadi ada bayangan posterior acoustic shadow, dan batu itu dia tidak menempel pada dinding. Sedangkan polip dia sama-sama hiperekoik tetapi tidak ada posterior acoustic shadow. Ya, dan dia menempel pada dinding. Kita balik-balik pasiennya, ini tetap di sini. Nah, kalau batu kita balik-balik pasiennya, nanti posisinya sini. Kita balik tapi nanti di sini, tetapi dia masih di dalam lumen gallbladder. Itu nanti yang membedakan dengan udara duodenum. Yang seolah-olah tuh seperti gambaran batu, itu yang sering salah. Nah, itu yang sering salah orang dalam melakukan USG. Itu banyak yang miss ya, Dek, ya, dibilang batu ternyata tidak. Ternyata itu adalah udara dari duodenum. Oke. Oke, selanjutnya pankreas ya. Pankreas dia di retroperitoneal ya. Jadi kita agak susah-susah gampang untuk melakukan USG pankreas terutama pada pasien yang gemuk. Ya, jadi agak kita tekan memang sedikit ya. Agak kita tekan sedikit ya. Atau biasanya pasiennya saya suruh tahan napas. Kalau nggak bisa juga, saya suruh pasiennya tahan napas, gembungkan perut, tahan napas. Jadi pankreas itu akan naik ke atas. Ya, itu teknik saya sendiri. Ternyata itu lebih gampang sebenarnya. Dan itu nggak ada di buku ya, Dek ya. Itu berdasarkan pengalaman. Jadi pasien saya suruh, Pak, Bu, gembungkan perutnya, tahan. Nah, itu pankreas akan naik ke atas. Jadi kita gampang. Karena apa? Nanti terlalu kita tekan sekali perut pasien, pasien akan komplain. Ya, ini besar, ini ukurannya ya, Dek ya. Ukuran kaput, korpus kauda. Ya, jadi di luar dari ini kita bisa diagnosa suatu pankreatitis, ya, Dek ya. Dia lebih besar. Pankreatitis akut dia akan membesar. Kalau sudah kronis dia akan mengecil dan irregular dan ada klasifikasi. Jadi kita harus tahu normalnya dulu. Ini ukuran normal. Oke. Kemudian pankreas akut kolesistitis ya. Kolesistitis itu ada sluts khasnya. Sluts itu lumpur, dia gambarnya itu ada bercak-bercak putih di dalam. Tadi kan gallbladder itu dia anekoik ya, dia berisi cairan. Tetapi di dalamnya itu ada bercak-bercak putih, putih kecil-kecil kayak pasir. Nah, itu suatu kolesistitis. Ya.
Oke, kemudian spleen. Nah, spleen ini ya, organnya di sebelah kiri. Ya, spleen ya kita ukur ya, ada ukurannya ya, panjangnya berapa? 12, lebarnya 8, tebalnya 4 ya. Nah, kalau lebih besar dari ini kita sebut dengan splenomegali. Ya, biasanya itu pada kasus-kasus yang kelainan darah, misalnya pada pasien anemia, pada pasien talasemi, ya, pada pasien ALL, ya, itu biasanya klinis mengirim ke kita untuk USG untuk melihat apakah sudah terjadi splenomegali atau tidak, ya. Spleen normal itu ekostrukturnya homogen, gini ya, Dek, ya, homogen, ya, lebih halus, kemudian tepinya irregular, dan dia ngambilnya di sini, ya, di belakang, ya. Oke, ini kemudian ginjal, ya. Ginjal ini USG ginjal ya. USG ginjal sebaiknya memang kita lakukan posisi prone atau pasien kita lakukan miring. Kalau dari sini ini sebenarnya agak susah kita lakukannya, pasien kita miringkan atau pasien kita prone-kan. Ya, pasien kita prone-kan dan letaknya dia di bawah hepar. Nah, yang kita nilai apa? Ini dia. Ada kaliks, ada medula, ada gerota fascia yang putih ini dia dilapisi oleh fascia gerota. Kemudian ada korteks, ada pelvis renalis ya. Jadi yang kita nilai apakah dia kaliksnya melebar atau tidak, apakah diferensiasi korteks dan medulanya jelas, apakah ada batu atau tidak, apakah ada misalnya kista atau massa, itu bisa kita nilai dengan USG. Ya. Oke, ini contohnya ya, gambarnya. Kemudian bladder. Ya. Bladder kita lakukan pemeriksaan di sini ya, biasanya kita suruh pasien agak bisa bladder, itu pasien harus minum yang banyak sampai dia benar-benar ada rasa mau miksi. Ya, kenapa begitu, Dok? Nah, kalau pasien tidak mau miksi, itu nanti seolah-olah dindingnya menebal, Kak. Padahal itu adalah belum penuh ininya vesikanya. Nah, kalau udah setelah, Dok, saya mau ada rasa mau buang air kecil, Dok. Nah, di situ baru kita nilai. Kita lihat gallbladder-nya, ya, kita nilai dindingnya. Ini dindingnya tipis, ya kan, nggak ada batu. Kok ada batu deh sama kayak gambar gallbladder tadi deh. Ada yang lebih putih, kemudian ada posterior acoustic situ. Ada atau tidak massa, nah, massa gitu. Sama penilaiannya ya. Ini gambarannya harus anekoik karena dia isinya cairan. Ya. Nah, jadi pasien harus benar-benar mau miksi, ya. Jangan kita USG, rupanya pasiennya baru buang air kecil. Nah, kita bilang pula itu nanti menebal dindingnya. Salah kita. Ya, ngerti ya, Dik ya? Nah, kemudian ini tadi untuk guiding ya, Dik. Jadi untuk guiding nih contohnya guiding pada struma. Ada massa di tiroid, kita mau guiding. Kita mau tahu apakah massa ini benign atau maligna. Biasanya sering orang PA kerjasama sama kita, orang patologi anatomi, untuk mengguiding. Ya, karena mereka kok cucu aja nggak bisa, apalagi di tiroid, hati-hati, di sini banyak vaskular. Ya, biasanya kalau ada massa tiroid, orang PA mengambil biopsi, mereka nggak berani. Harus dengan guiding USG. Ini contoh guidingnya, ini jarumnya, ini massanya. Nah, begini dia. Ya, jadi USG ini banyak gunanya ya, Dek ya. Kemudian, nah ini apa ya? Proyektornya, apanya, layarnya, ya udah tahu ya, mungkin udah pernah lihat USG. Nah, kemudian masuk ke CT scan, ya, ini ke CT scan, ada kerugian, ada keuntungannya, lebih akurat, bisa untuk menilai udara usus dan tulang, ya. Kerugiannya apa? Radiasi, hati-hati, makanya kalau kita mau nyuruh pasien CT scan, itu harus kita pikirkan pertimbangannya. Jangan sedikit-sedikit CT scan. Kalau memang dia bisa dengan USG, kita lakukan USG. Misalnya contoh apa? Untuk mengetahui batu. Kita nggak perlu dengan CT scan, USG kita bisa lakukan. Ya, jadi harus meminimalisasi radiasi. Oke, prinsipnya prosedur diagnostik menggunakan tabung sinar X dan kumpulan detektor bergerak. Jadi dia detektor itu bergerak memutar pasien yang berada di tengah. Ya,
sambil mengeluarkan sinar X, chip detektor menangkap sisa-sisa berkas sinar X yang telah menembus pasien. Diteruskan ke komputer, direkonstruksi, akhirnya timbullah gambar. Nah, dia begini adik ya. Jadi CT scan ini dia bisa multiplanar reconstruction. Artinya apa? Dia satu kali masuk pasien bisa kita lakukan 3 potongan, koronal, sagital, dan aksial. Ya, beda dengan MRI. MRI nggak bisa, walaupun dia kelihatan lebih canggih, tapi dia tidak bisa MPR namanya. Multiple planar reconstruction. Kalau MRI dia harus aksial dulu, sagital dulu mungkin, koronal, jadi lama. Kalau CT scan 5 menit udah selesai. Kalau MRI bisa sampai 1 jam. Ya, ini dia harus dengan pada saat ini misalnya ada massa, ada infeksi, kita harus menggunakan kontras. Jadi ini beda. Ini dengan non kontras, ini dengan kontras. Kapan kita lakukan kontras, dok? Kapan kita lakukan non? Kalau kita curiga ada batu, ya mungkin di ureter itu kadang nggak terlihat dari USG. Kita lakukan non. Kalau ada massa atau infeksi, kita lakukan dengan kontras. Jadi ini dia bedanya. Ini dengan kontras, ini dengan non. Jelas ya perbedaannya ya. Nah ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah contoh kasusnya apa yang biasa dengan kontras? Misalnya hepatoselular karsinoma. Nah ini dengan kontras kita nggak jelas lihat. Setelah kontras baru jelas kelihatan. Ya. Nah mungkin CA rektum. Nah dengan kontras ya nggak akan kelihatan. Dari kontras bisa kelihatan. Oke. Ini contoh kista ya. Ini kista mesenterik. Nah, ini contoh hernia. Nih, dari foto torak dia nggak kelihatan, cuma ada udara usus ini. Setelah kita lakukan CT, nah baru kelihatan. Udara ususnya naik ke paru. Diafragmanya ini, dia naik ke atas. Oke. Oke, terima kasih, Dek. Mungkin ada yang mau bertanya atau udah pas ini waktunya. Karena terus terang banyak sekali deh yang harus dijelaskan ini. Karena saya disuruh semuanya menjelaskan ke mahasiswa dalam waktu 2 jam. Atau mungkin udah masuk dosen lain ya? Yang dosen berikutnya belum ada masuk. Oke, mungkin ada bertanya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya dengan memaksimalkan waktu yang 2 jam untuk menjelaskan semua traktus digestivus. Ya, agak ini karena saya baru ini deh di blog ini. Sebelumnya bukan sebelumnya saya di genitourinary sama di emergency itu nggak sebanyak gini gitu. Makanya saya bingung juga dengan waktu 2 jam itu topiknya banyak sekali gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, saya harap sih kalian mengerti. Ya, saya harap mengerti. Nanti baca-baca aja bisa, nanti bisa saya udah dapat bahannya kan? Belum ada, Dok. Yang lalu udah dapat? Belum ada. Ya udah nanti saya suruh PPD saya untuk ngirim ke ini ke Hasian ya. Komtingnya Hasian ya. Maaf Iya, mungkin saya agak cepat menjelaskan karena bahannya sangat banyak sekali yang harus saya jelaskan ya, silakan. Izin bertanya, dokter. Ya. Waktu itu saya pernah baca, dok, ada yang disebut dengan 369 rule untuk melihat dilatasi daripada usus, dok. Apakah bagaimana cara mengukur ukuran dari dilatasi usus itu sendiri ya, dok? Maksudnya apakah bisa ada perhitungannya dari hasil fotoradiologinya atau bagaimana, dok? 9. Iya, yang 3 cm maksimal diameter dari usus kecil, 6 maksimal usus besar, ya. sama 9 maksimal sekum. Iya. Itu memang bisa kita gunakan, Dek. Itu memang kita bisa gunakan ya. Usus halus 3 ya. 3 itu bisa kita gunakan, tetapi nah sekarang sentinya itu kita harus pakai bukan senti roll biasa, ngerti? Jadi kalau kita menggunakan ini kita foto, kita ukur pakai senti biasa, itu tidak begitu. Itu akan terjadi magnifikasi. Jadi biasanya kalau pada foto itu kita ada garis-garis di sebelah kiri atau di sebelah kanan, di pinggir. Nah, itulah kita menggunakan sentinya itu. Kita ukur, itu memang ada. Pada kolon dia 9, itu memang benar, kita pakai itu juga. Ya, tetapi kalau udah kita lihat jelas dia ada penebalan dinding, walaupun itu tidak melebar, itu sudah kita
sudah kita curigai itu ada suatu ileus gitu. Jadi nggak harus dari 369 itu. Gitu. Tapi itu digunakan, itu bisa digunakan yang 39 itu. Ya, tetapi pengukurannya itu tidak boleh langsung dari penggaris kamu ukur ke foto. Itu nanti akan terjadi magnifikasi. Jadi itu biasanya dari foto itu ada di pinggirnya itu ada kita bikin garis-garis kayak ini, nampak nggak yang merah ini, Dek? Nampak ini Ya. yang saya tunjuk? Ini kan ada garis-garis. Nah, inilah ukuran kita kalau mengukur besar atau kecilnya. Kita gimana sih, Dok, mengukurnya? Kita ambil kertas. Kita ukur kertas, kita ukur yang curiga membesar itu, kemudian kita masukkan ke sini, dia berapa senti. Ya, bukan dari penggaris kamu masukkan ke situ, itu terjadi magnifikasi. Itu akan berbeda ukuran sentinya antara penggaris dengan ukuran senti di foto ini. Gitu. Nah, baik dok, ada satu pertanyaan lagi, apakah boleh dok? Ya. Untuk foto polos abdomen sendiri dok, apakah itu dilakukan pada semua kecurigaan pada abdomen atau hanya yang membutuhkan kontras ya dok? Tidak, semua kecurigaan terhadap abdomen. Termasuk yang akut abdomen. Ya, kecurigaan misalnya dia pasca trauma, post trauma. Ya, kita curiga ada pneumoperitoneum. Ya. Atau mungkin kita curiga ada ileus. Jadi nggak harus dengan kontras gitu loh. Jadi algoritmanya kalau ada kelainan di abdomen sebenarnya itu rejim pertama foto polos abdomen ya. Kemudian itu kalau pada dewasa ya, kalau anak-anak kita menggunakannya USG biasanya. Ya, kemudian kita lakukan USG, kemudian kita lakukan CT scan. Ya, karena apa? Karena kalau udah terjadi ileus, itu kadang susah kita lihat dengan USG. Karena apa tadi? Kalau udaranya prominent, itu susah kita lihat. Nggak bisa lagi. Kita nggak akan lihat stack ladder-nya pada USG. Ya, jadi itu terlihat hanya pada foto polos. Oke. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Ada, Dek? Habis ini apa, Dek? Saya nggak enak ngambil jam waktu dosen lain. Habis ini siapa? Forensik, dok. Oh, forensik. Oke, sepertinya kita tutup aja, Dek, ya. Nanti saya kasih bahannya ya. Baik, dok. Karena takutnya dosennya udah nunggu, udah jam 2:10. Ya, dok. Oh, Hasian coba nanti japri emailnya ya. Nanti Oh, ya, dok. Baik, dok. di kolom chat aja kalau enggak. Nanti kita itu kan ya. Nanti saya share ya bahannya ya. Oke, saya sudahi ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, dok. Nah, ini saya sudah di email, sudah saya tulis di kolom chat ya, dok. Oke, selamat siang. Selamat siang, dok. Terima kasih, dok. Izin live ya, sama-sama. Ya, dok.